terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya untuk terus tahu updatean terbaru dari aku. Semoga semuanya tetap sehat-sehat aja ya, dan tetap betah di rumah. Kita lagi pakai baju ini sleepwear yang punyanya Priyama. Jadi kalian bisa langsung cek IG-nya aja buat beli sleepwear lucu-lucu kayak gini. Nah ini kalau ini baju tidur apa teh? Piyama kan? Piyama, ini dasternya, ini piyamanya. Terus modelnya cuma satu dan emang unlimited di setiap model. Gak ada yang sama. Jadi kalian kalau misalnya mau cari baju-baju yang bukan untuk di rumah aja nih, tetap eksis di rumah aja nih, cari aja di Instagramnya namanya Priyama. Ada di bawah dan ada di deskripsi ya. Bisa cek di sana. Oh iya, ngomong-ngomong untuk betah di rumah, kita lagi mau merekomendasikan film horor. Dan kalian mau tahu gak, di balik syuting dari film horor itu ada kisah horor aslinya guys, sampai ada yang meninggal sehabis syuting film itu. Kalau setiap kita nonton film horor tuh ya, itu tuh pasti secara nggak langsung tuh akan menimbulkan hawa-hawa mistis gitu di rumah kita. Ada yang keluar tuh dari horor. Hati-hati guys, ada suara di samping-samping, di belakang, di atas ya. Hati-hati di atas, siapa tahu suara kucing. Tapi sekarang lagi bulan Ramadan guys, semua hantu dikunci. Tapi film horor nggak ada yang dikunci. Iya juga sih, film horor nggak ada kunci. Langsung aja lihat listnya. Yang pertama ini ada film Paranormal Activity yang ketiga guys. Jadi film ini rilis pada tahun 2011. Film ini daripada film-film yang lain benar-benar lebih creepy. Jadi film ini menceritakan tentang satu keluarga, dia memiliki seorang anak, dan salah satu seorang anak itu mempunyai teman halusinasi. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. I'm scared. Stop! I'm sorry. It's not funny. Buat yang kedua ini ada film horor dari Thailand, judulnya itu La La Land. Ceritanya tentang satu keluarga yang pindah ke perumahan, dan itu rumah itu bekas kuburan. Waduh, Serem banget. Dan itu tuh bukan kuburan kayak kuburan, bukan cuma satu kuburan, jadi kayak tempat pemakaman umum gitu. Nah, ditambah lagi dia tuh punya tetangga, dia rumahnya itu pernah jadi korban pembunuhan dan ada mayat yang disimpan di dalam rumah itu. Jadi kalau lu mau mencari film horor pertama kali dan lu merasa berani buat nonton film horor, lu coba lu nonton film Thailand La La Land ini. นางมะขินเดินเข้าออกในบ้านแบบว่าเนี่ยเป็นภัยก็อยู่บ่ได้หรอก นี่เลิกฟังเรื่องไร้สาระพวกนั้นสักทีกันนะเราอาจจะตาฝาดเองก็ได้ เฮ้ย เข้าไปดูกันป่ะ จะบ้าเหรอจะเข้าไปทำบ้าอะไร เราถามว่าเมื่อคืนไปทำอะไรมา เมื่อคืนหนูถูกผีหลอก Yang ketiga ada Ghost Wife. Dia rilis pada tahun 2018. Ini horor baru di Thailand guys. Sebelumnya dia ada di webtoon, tapi habis itu baru rilis filmnya. Di sini ceritanya mereka remaja, terus habis itu ambil si ceweknya, ibunya malu, jadi dia mau aborsi dan gagal aborsinya. Beberapa minggu kemudian si cowoknya nyamperin nih ceweknya di apartemennya, dan cowoknya tuh nggak tahu kalau ceweknya buka pintunya, dia ngeliat ceweknya yang lagi gendong bayinya. Oke, dia masih melihat ceweknya jadi siang seperti Pimak, tapi asli ini nggak lucu. Kalau Pimak kan lucu nih, tapi kalau yang ini nggak lucu. Ini benar-benar serem, apalagi wujud si hantu ceweknya ini asli serem banget. លោកគិតណាហេតុអីក៏មកធ្វើបាបណាស់យើងរស់នៅតាមធម្មតាតែញោមមិនដឹងទេថាប្រពន្ធញោមមិនមែនជាមនុស្សទេ เ
bener nggak sih yang dibilang dia kalau memang itu film seserem itu? Soalnya kan mungkin tingkat ketakutan gue dan dia juga beda ya. Kalau menurut dia serem, mungkin menurut gue jadi lucu. Makanya gue penasaran seserem apa sih yang kalian tonton, komentar. Ini film udah lama dari tahun 2005, tapi bagus banget karena film ini tuh dikisahkan berdasarkan kisah nyata. Judulnya Amityville, kisah seorang keluarga baru pindah ke rumah, ternyata rumah itu bekas pembunuhan keluarga sebelumnya. Jadi pada akhirnya si keluarga yang tinggal di rumah baru itu ngedapetin bisikan-bisikan gitu buat lo bunuh keluarga lo, bunuh keluarga lo, bunuh keluarga lo, lo bakal ngerasain ketakutannya. Tapi memang karena ini film lama, jangan berharap kualitas yang bagus ya. Tapi kalau seandainya ini dari sisi cerita, gue rasa ini terdampak sih film bagus sih. Betul. You should come back to bed. I can't sleep. This is my mind. There was a family lived here some time ago. They had a similar problem. I'm living in their house. We need to get out of here. Just pack up and go. Everything we have is in this house. It's okay, Mommy. Jody won't hurt you. But the man who lives here, he says he's bad. Open the door! It's not opening! I can't open it! George? There's something evil in my house. Guys, lo pastikan lo harus nonton film ini mengisi kekosongan ngabuburit lo di rumah aja. Ngomongin maksudnya ngomongin Amityville ini ternyata ada lagi Kak yang rilis baru di tahun 2017 sih, nggak baru-baru banget, di tahun 2017. Nah dia tuh horor tentang Amityville juga, di rumah itu juga, tapi agak berbeda dari kisah nyatanya. Jadi ceritanya tuh keluarga itu baru pindah dan keluarga itu tidak memiliki seorang kepala keluarga, hanya ada ibu rumah tangganya aja, si ibunya ini memiliki 3 orang anak. Yang satunya itu sedang sakit koma, udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun dia koma Kak. Kayak Insidious gitu kali. Sedikit kayak Insidious sih. Tapi akhirnya pas dia pindah ke rumah si Amityville ini, yang kata udah rumah kosong ini, tapi kan menjadi angker nih ceritanya. Nah dia pindah ke rumah itu yang murah banget. Habis itu si yang koma ini hidup. Dia hidup dan menghantui dan agak absurd, kalian harus nonton karena itu sedikit kayak horor trailer gitu tuh. Itu yang 2017 guys. Menurut kalian lebih seru yang 2005 atau 2017? Komen di bawah. Guys, selanjutnya ada The Conjuring yang kedua tahun 2016, pasti kalian tahu semua kan. Yang kata baru-baru ini yang ada The Nun-nya. Jadi kan kalian tahu nih kalau ini kisah nyata seluruhnya, yang kata satu keluarga dia anak kecilnya ini yang di rumah itu, bahwa anak kecil ini selalu digangguin oleh hantu-hantu. Habis itu selalu dapat bisikan bahwa hantu itu pengen membunuh seluruh keluarganya guys. Itu ibu rumah tangga, punya 3 orang anak, terus dia tuh kayak depan rumah itu tetangga yang dekat. Iya betul. Iya, terus dia itu pertama kali anak itu dihantuin sama setan. Iya. Rumah itu dulunya kayak All I can sense is their own fear. Who's that? Something inhuman wants to kill you. If we keep doing this, you're going to die. Dan ini kan kisah nyata nih. Di balik mereka membuat film ini, ada kisah nyata di balik layarnya juga nih. Serius, para kru, artis, itu semua ternyata digangguin. wow, berarti itu emang bener-bener iblis. Fakta pertama di balik layar yang ternyata semuanya pada dihantuin. Yang pertama adalah para kru dan para artis di saat lagi proses syuting nih, mereka digangguin dalam bentuk hal
benda berpindah-pindah, suara getok-getokan banyak. Terus abis itu di lokasi syuting juga akhirnya si produser ini akhirnya ngedatengin pasturnya namanya Steven Sanchez. Jadi di rumah itu nih tempat yang untuk syuting, kan rumah itu asli ya, katanya sih gitu, rumah yang aslinya di syutingin. Tapi berarti udah lama kosong lagi juga dong rumah dipakai syuting lagi. Apa ada yang lagi saya Nggak tahu juga sih. Tapi kalau saya itu rumah itu kosong, ada yang udah kosong lama, ya otomatis sih banyak penghuni baru ya. Tapi kalau itu rumah ada isinya, pasti tuh si penghuni manusia yang juga diakuin. Iya pasti. Nah makanya itu nih, dia ngedatengin pastor Steven Sanchez. Jadi seluruh ruangannya itu didoa-doain lah, seluruh ruangannya, termasuk setiap kru dan setiap artis diberkati sama si Steven Sanchez ini. Terus fakta yang ketiga, si artisnya ini yang jadi siapa tuh yang cewek, yang ibu-ibu yang jadi Paranormalnya itu. Iya, paranormalnya. Si siapa? Loren. Iya, si Lauren. ya. Si Lauren, si itulah pokoknya. Jadi pas dia lagi syuting nih, dia kan lagi membaca skripnya lewat laptop. Dia baca pakai laptop, habis itu dia dipanggil nih. Dia mau nggak dipanggil, dia mau ngomong lagi sama sutradaranya. Mau ngomongin skripnya seperti ini gitu, biar enak aja nanti pas syuting. Nah, dia tinggalin tuh laptop, dia matiin kan, dia tutup. Pas dia balik, ternyata laptopnya ada 3 cakaran di laptopnya. Gila, laptop kalau misalnya kuku nih, kalau misalnya kulit pasti ngebekas. Ini laptop maksudnya bahan keras gitu. Keras, kalau manusia nggak mungkin sih. Iya kagak lah, patah kuku. Bener di luar nalar. Lalu yang keempat nih, terakhir, selain dia mendapatkan cakaran di laptop nih, si Lauren ini ternyata dia juga mendapat cakaran di bagian pahanya. Dan dia nggak sadar. Dan kata dia itu nggak sakit. Dia nggak sakit. Dia baru sadar mungkin waktu lagi mandi kali ya. Kalau kagak ganti baju, kagak gitu sih. Pokoknya dia baru sadar bahwa bagian pahanya itu udah Ada cakarannya. guys. Wow. Asli ini film rada-rada terkutuk guys. Mesti ditonton. Next, menurut gue ini film paling terhoror sepanjang masa Sampai tahun ini. tentang ini. Gak ada yang bisa mengalahkan film ini. Judulnya The Exorcist. Tapi yang tahun 1973 itu film The Exorcist pertama yang diadaptasi dari novel di tahun 1971. Nah, itu tuh cerita tentang seorang anak yang kemasukan setan. Dan itu tuh terjadi bertahun-tahun. Jadi orang tuanya bawa kayak psikiater lah ya, mungkin kalau ada zaman dulu omongannya bukan psikiater ya. Itu tuh cuma kayak dibilang kok dia cuma stres aja, depresi karena perceraian pengalamannya. Nah terus abis itu, tapi itu tuh berlangsung gitu lama sampai ada adegan dia tuh kayak jalan kayak kebalik di tangga gitu. Gue seneng banget, lo mau nggak akan bisa ngelakuin gitu. Tapi ternyata itu tuh dia tuh masukkan 9 iblis pas pengusiran setan itu tuh sama 2 pastor. Dan pastor itu pada yang tragisnya ya malah jadi kayak kasus kriminal yang dituduh bahwa pastornya itu yang menyebabkan si anak itu meninggal. You know what she did? You're canting. Jadi ini kisah nyata yang emang terdabes sepanjang masa. Dan ini tuh dapat piala Oscar dan dia tuh tetap dapat sampai sekarang ini dapat kayak penghargaan film horor terbaik sepanjang masa. Dan pada saat pembuatan syuting film itu tetap dilakukan di rumah si McNeil ini, si orangnya ini, keluarga yang terkena kesurupan ini. Ada fakta-faktanya nih guys. Tapi ini fakta yang untuk di film The Exorcist pada tahun 1973.
bertiga aja, karena cuman di balik syuting itu doang yang ternyata faktanya sangat mengenaskan. Kalau yang lain tuh gua nggak tahu, cuma yang ini doang yang wow. Fakta yang pertama adalah banyak sutradara, pemain yang sebenarnya nggak mau nih dia terlibat dalam syuting ini karena mereka tahu kalau misalnya ini tuh terkutuk. Yang kedua, kutukannya juga terjadi di aktor-aktor yang main di film itu. Jadi ada informasi yang menyebutkan bahwa si pemeran utama dari film ini cedera berat karena dia tertabrak motor, guys. Jadi menurut gue itu tuh suatu hal ya mungkin wajar ya mungkin lo buru-buru ketabrak motor, tapi ini tuh malah jadi apa sih kayak di sesuatu yang kayak dipertandain kalau misalnya lu jangan buat film ini, gua nggak suka kalau kata ibu sih mungkin gitu. Fakta yang selanjutnya, yang ketiga, ada aktor Jack McGowan sama Vasiliki Maria Rose. Nah, dua aktor itu ternyata meninggal dunia gak lama setelah mereka selesai syuting. Dan di film ini dua aktor itu juga karakternya meninggal dunia. Jadi kayak filmnya meninggal dan di realnya meninggal. Jadi kayak suatu hal yang memang ya oke, mungkin memang sudah ajal ya, tapi kan tetap aja kalau lu berbicara tentang horor ini tuh kayak suatu hal yang dihubungkan gitu, terhubung gitu. Terus gak cuman korban nih, tapi juga di lokasi syuting terjadi kebakaran. Jadi tuh lokasi syutingnya ini ada di rumah si McNeil, di orang di keluarga yang asli dari kisah nyatanya ini, yang anaknya kesurupan ini, dia memang syuting di rumah itu, rumah aslinya, dan rumah aslinya itu ternyata terbakar. Sempat libur beberapa hari dan ternyata nih kan seluruhnya terbakar nih rumah nih, tapi di kamar yang bagian syuting yang untuk kerasukan itu, yang kerasukan goyang-goyang gitu, itu nggak kebakar, kagak kesentuh. Gimana dah tuh, satu rumah kebakar tapi kamar itu doang nggak kebakar? Wah, asli itu gimana guys, asli dah. Bukan cuma ngelibatin aktor dan pemainnya doang dan saudara, tapi kru, lu bayangin kru film cuma ngebantu gitu doang meninggal setelah film ini rilis. Jadi dia kayak gak menikmati apa yang sudah dia kerjakan gitu kan. Udah rilis di bioskop terus dia meninggal. Ya Allah, kasian banget ya guys. Itu tadi list film horor yang udah kita ceritakan deskripsinya juga. Dan menurut kita ngambil 3 film terdabes ya. Menurut kakak yang pertama apa? Gue sih The Exorcist. Yoi, sama Exorcist. The Exorcist. Yang kedua Amityville ya. Oke, kalau yang ketiga menurut kalian apa? Yang ketiga menurut gue Ghost Wife kali. Wah, kalau aku La La Land. Itu La La Land ngebuat aku kagak bisa tidur 7 hari guys. Dan itu aku tidurnya sama mama asli. Berarti aku yang kedua La La Land, yang ketiga aku baru The Conjuring 2. Asli itu. Oke, guys. Selanjutnya kita mau memberitahukan kalian nonton film di mana sih? Bagian berbayar atau gratis nih? Kasih tahu aplikasi apa aja yang bisa kalian tonton untuk film-film gratis dan juga film-film berbayar. Di gua ada folder filmnya. Nah, di sini ada Netflix, Netflix, Video, Hook, Catchplay, dan Layar 21 Indo. Selain Layar 21 Indo ini, itu semua berbayar. Kalian bisa cari ya, itu beli di mana. Untuk Layar 21 Indo ini kalian bisa download di Play Store. Play Store-nya ya untuk Android aja ya. Soalnya kalau untuk iOS sudah gak bisa, iOS malah berbayar. Jadi bersenang-senanglah buat kalian para Android bisa memakai Layar 21 ini. Lumayan banyak film-filmnya, alhamdulillah banyak banget sih. Semuanya ada di sini. Gitu guys. Oke guys, udah selesai. Gue dan adik gue ngerekomendasiin film-film horor dan beserta link untuk kalian nonton secara gratis. Yoi. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya
Bye bye. Bye.